biara. Saya di biara dan saya mendapatkan tugas ganda. Berarti siapa yang injeksi hamil? Tanya tuh Ibu Haja Irene, kan beliau dari mantan biarawati hamil. Ini tambah lagi dungu. Dengar aja jangan protes, namanya juga dongeng. Protes aja. Nyapa nggak jelas. Saya sendiri belum mampu merekonstruksikan pemikiran mereka secara akademis. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Kalau mau dapat makan, kalau mau hidup, jadilah penipu dan jadilah mu'alaf. Dan ini kita lihat lagi, yang satu lagi, katanya ternyata hamil duluan. Kita dengarkan. Kan beliau dari mantan biarawati hamil juga. Yang membuka kedoknya sesama penipu. Betul nggak? Yang buka kedoknya sesama penipu. Si nenek lampir ini Pak Lidara. Iya, sebentar Pak, yang membuka kedoknya sesama penipu, bukan orang Kristen. Nggak perlu dilaporkan. Kita dengarkan. Penipu menikam penipu. Ya, yang melaporkan, yang buka bukan siapa-siapa, mereka juga. Sebagai seorang biarawati dan saya sudah berada di dalam biara, saya di biara dan saya mendapatkan tugas ganda, kuliah di biara dan kuliah di Institut Filsafat Teologia. Dan di sanalah antara lain saya menekuni ilmu perbandingan agama. Lalu pastornya kemana itu? Nah, pastor Katolik nggak beristri kan? Jangan dibilang bahwa saya, Ustadz bilang tadi pendeta tapi ada istri, masuk Islam dengan istri anak. Ya kalau pendeta beristri, pastor nggak beristri. Pendeta pimpinan Protestan, kalau pastor pimpinan Katolik. Pastor tidak beristri, betul tidak beristri, tapi biarawati siapa yang injeksi hamil? Tanya tuh Ibu Haja Irene, kan beliau dari mantan biarawati hamil juga. Tanya tuh Ibu Haja Irene, kan beliau dari mantan biarawati hamil juga. Udahlah, paling bagus agama Islam inilah, agama yang tidak munafik. Kalau mampu silakan 2, 3 pun boleh, ape pun jadi. Kalau mampu silakan 2, 3 pun boleh, ape pun jadi. Kemudian juga dengan Pak Deddy Suhar tadi,
Nah, alhamdulillah. Juga ada putri saya di sini. Juga ada putri saya di sini. Ya, itu mana? Itu otak-otak penipu yang di live chat, otak sampah. Malu mereka kalau sudah dibuka begini, Ngiprit nggak bakal nongol. Satu kayak juta. anjing yang lipat ekornya ke dalam. Iya. Pak Lidara, Itu. itu kain-kain nama tadi bisa sebenarnya dia klarifikasi. Kan caranya gampang. Dia klarifikasi bahwa saya bukan STT sekolah teologi ya, tapi saya dari STT sekolah tukang tipu. Nah, itu betul. Jadi memang mereka ini senang sekali, memang ditipu, senang sekali, paling senang ditipu. Makanya mereka itu suka menipu. Ini mana nih? Mana kain nama? Tinggal gua tabokin nih. Mana nih? Kain lama ada, kain lama Ya. ada, kain lama. Nih, Yang aku lagi herannya, galak nih. Jadi kopral Iya. galak nih. Kopral galak. Yang herannya kalau kita puter kesaksian orang yang benar dari sana masuk ke Kristen dengan segala pengalamannya, mereka bilang bohong. Gitu loh. Mereka bilang bohong, tapi Masih kalau mending ada itu Pak Lidara. Kalau dia katakan kalau bohong. kalau Tapi- ada yang katanya Tapi kalau kita mualaf, ungkap kitab mereka, baru dimasukkan di YouTube, wah, tabarakallah, dapat hidayah, biji lu, dapat hidayah, dapat selangkangan, iya, gitu ya. Jadi mereka ini sakit hati karena apa? Karena udah habis, udah nggak ada lagi orang yang mau dijadikan objek penipuan. Orang sudah pintar, sudah tidak mau lagi jadi objek tipuan. Makanya mereka berjuta-juta meninggalkan ajaran ini. Dan itu yang membuat mereka sakit hati. Luka di dalam, luka tidak berdarah, itu yang sangat menyakitkan. Kalau kita semua orang Kristen mau kalian jadi Islam kek, mau jadi ateis kek, bodoh amat. Ya kan? Bodoh amat. Karena apa? Itu urusanmu. Ya, urusanmu. Nah, kita lihat lagi yang satu, yang paling baru. Namanya James. Anak emasnya daripada Ustadz ini. Dia masuk Islam. Kemudian kacau, kembali lagi ke Kristen. Dia permainkan agama? Mungkin. James, ini penyanyi gereja. Ini penuh tato semua tangan beliau. Opiknya lah. Ini anak kesayangannya Kiai Haji Arifin Ilham. Bayangin, bisa murtad juga. Murtad juga. Opiknya kalau dalam Islam opiknya terkenal sekali beliau. Tentu beliau juga akan menghadapi tantangan, tapi tidak sebanding dengan indahnya nikmat iman yang Allah berikan. Wow, hebat kan? Wah. Tapi begitu dia murtad, hehehe. Kita lihat ketika dia sudah murtad. Ya. Jadi jelas padahal sehebat ini. Padahal sehebat ini. Bumi masjidmu, rumahmu, suramu. Ini dia. Ini orangnya. Tanganmu bersedekah,
sudah merusak. Kasihan, kasihan. Ya, itulah. Siapa yang menipu siapa, siapa yang ditipu siapa. Jawab sendiri. Silakan. Ada yang mau tanggapi, silakan. Satu-satu. Pak Westerling mau tanggapi, silakan. Ya, jadi bentar. Salam semua, selamat malam. Ini lagi main serobot aja nih. Connect kop aja. Ya, kondektur bisa duluan dong. Aduh. Nggak bisa. Mana yang mau ditabok? Nah tuh marah-marah lagi tuh. Ngamuk-ngamuk mulu tuh. Kenapa itu? Ajar. Mana tuh yang minta tabok? Betul. Jangan bego. Aduh. Mereka gini, mereka ini memang guncang. Sekarang dunia sedang guncang. Karena di mana-mana sudah tidak percaya. Di Arab Saudi sendiri Qurannya dibuang di selokan. Ya, di Iran dibuang di sungai. Di Malaysia kemarin juga dibuang di selokan. Tapi masih mau ngeles juga. Oh, itu bukan. Itu mushaf. Itu udah nggak ini, itu udah nggak itu udah nggak ini, itu udah nggak utuh, udah nggak ini itu muter. Kayak sapi nguber ekornya muter terus nggak akan dapat. Itu. Padahal fakta sudah di depan mata. Fakta sudah di depan mata, tapi mereka tutupi terus. Mereka tutupi, justru tambah hancur. Justru orang seharusnya ketika ada fakta di depan mata itu introspeksi. Introspeksi diri. Kok ada yang salah berarti di kita nih? Kok banyak orang yang ngabur? Berarti ada yang salah nih di kita. Terus ngaburnya kemana? Ngaburnya kemana? Yang paling banyak masuk ke Kristen. Gitu loh. Itu yang mereka buat luka tidak berdarah. Dan itulah yang membuat mereka sekarang gencar melakukan kehendak mereka. Mereka bukan introspeksi. Oh ya, kalau saya, umpamanya saya punya piaraan deh. Terus piaraan saya lari. Saya kan kenapa dia lari? Mungkin saya kasih makannya nggak benar. Saya ngurusinnya nggak benar. Enggak. Tapi begitu lari saya cuma bilang gini, enggak. Itu dia cuma main-main doang. Nanti juga pulang lagi, padahal nggak pulang-pulang. Gitu loh. Itulah otak mereka. Masih ada yang mau bertakiyah. Kita lihat 50.000 masjid. Ya, kalau saya berasumsi macam manusia otak sampah ini, ya, yang ada di live chat, asumsi masjid masih ramai sholat Jumat. Kita lihat masjid lu 50.000 sudah ditutup. Lu mau kemanain? Ya, kita lihat faktanya. Biar dia di Iran itu. Ya. Di sini saja juga sepi. Udah banyak. Lu mau bangun apa juga? Ya, lu mau bangun berapa banyak juga tetap aja sepi. Ya. Boleh lihat. Ya. Boleh lihat. Ya. Yang sholat Jumat aki-aki doang. Ya. Itu fakta. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Bentar, saya buka dulu supaya kita kasih tunjuk dia. Kalau kita bicaranya nggak ngoceh sama otak sampah. Iya kan? Kita pakai data. Gitu loh. Jadi supaya lihat.
supaya dia nonton. Ya, ini ulamanya sendiri yang ngomong. Ya, kita lihat. Baca sendiri. Ya. Baca sendiri. Ini dari Iran Internasional. Resmi. Ulama senior klaim agama di Iran lemah. 50.000 masjid ditutup, kapok. Ya. Mau bantah apa? Mau bantah apa? Ya. Gereja dijual? Ya. Karena dijual apa? Karena mau dibangun yang lebih besar. Karena gereja itu rumah. Gereja bisa diperjualbelikan. Lah kalau masjid Katanya situs Oten Palidara di live chat. Suruh dia cek aja. Itu ada tulisannya. Kok situs Oten? Itu kok cek saja. Itulah orang otak sampah. Dari mana? Udah jelas Iran Internasional. Kok situs Oten? Ya memang orangnya nggak ada otaknya Palidara. Otaknya nggak punya memang. Susah. Kalau dia pintar dia udah jadi Kristen. Iya. Kalau dia masih nggak punya otak ya nih masih tetap situ dan lebih baik dia di situ. Jangan dia jadi di depan Kristen. sampah aja. Nggak usah jauh-jauh Pak Lidara. Nggak usah jauh-jauh Pak Lidara. Ini kan kemarin bulan Ramadan, ya kan? Kalau tahun-tahun dulu itu kalau orang pada keluar masjid selesai ibadah, sembahyang, itu padat merayap. Tapi kemarin ini baru-baru ini pada sepi. Itu nyata itu. Jadi orang-orang sekarang itu sudah banyak ndak tarwi. Ini Oten punya nih Pak. Ini Oten punya Pak. Ini situsnya Oten Pak. Ini situsnya Oten. Bener nggak? Ini situsnya Oten nih. Ya dia nggak bisa baca aja, kasihan aja. Nggak apa-apa. Justru bagus. Oten punya banyak situs. Berarti Oten orang kaya. Punya banyak situs Pak. Nggak apa-apa. Mantap. Ini situs Oten. Ya, yang tadi kita tunjukin situs Oten. Ini nggak apa-apa, bagus. Kita di itu kok kita apa? Palidara. Ya. Itu ibarat ini Palidara. Ketika masak suike, kodok itu ditaruh di kuali apa namanya? Dikasih air panas pelan-pelan. Gorengan. Dikasih pelan-pelan dipanasin kan. Setelah itu tahu sudah mati aja. Sama dengan mereka ini. Dia masih bilang, "Oh, masih rame loh, masjid loh masih rame." Ya, dia nggak tahu tergerus pelan atau roboh. Iya, hancur. Iya. Ini juga situs Oten nih Pak. Ini situs Oten juga Pak. Iya, ini situs Oten ini. Ini situs Oten juga tuh 50. Tolong jangan percaya. Jangan percaya, nggak usah percaya. Tolong jangan percaya ya. Bagus. Nggak usah Biarkan percaya. saja. Bagus. Jangan percaya, Oten. Seperti batu karang dihantam ombak lama-lama habis baru kaget. Bolong. Baru kaget. Ya kan? Nah, ini situs Oten. Kodok. Ini situs Oten, Pak. Tuh, Kita ini nonton situs saja. Oten. Nah, ini situs Oten. Ini juga situs Oten juga nih. Ini situs Oten juga Pak. Oh, kaya Oten. Iya, bagus. Semua situs di dunia. Tolak, jangan percaya, tolak. Jangan percaya ini. Jangan percaya, tolak. Ini berita bohong. Ini berita bohong. Bohong. Jangan percaya. Bagus. Mantap. Bagus. Justru kita maunya supaya mereka jangan percaya. Iya, jangan percaya, mantap. Iya, kalau mereka percaya malah bahaya. Bantah. Oh, bilang Oten penipu, pendusta, bantah aja. Saya suka, saya senang Palidara dia bantah. Gak tahu kayak suike udah matang aja di. Tuh. Ya, ini juga situs Oten nih Pak. Ya, ini ya Oten, betul. Oten juga Pak. Apa? Oten juga tuh. Ini bahasanya Oten nih Pak. Iya.
Bahasanya Oten, bahasa Biarkan saja. cacing. Kita nonton Bahasanya saja Oten. Pak Lidara. Tahu-tahu bersih aja. Tuh, baca aja. Lebih dari 60% masjid di Iran tutup. 50.000. Tutup. 50.000 dari 75.000 masjid tutup. Tutup. Gulung tikar. Gulung tikar. Jadi main bola di dalam masjid Pak Lidara. Iya, bangkrut. Jadi Tuh, main itu ini futsal. Iya, ini juga situs Oten juga Pak. Nih. Ya ini Oten ini. Jangan percaya, jangan percaya. Jangan percaya. Jangan percaya. Iya, jangan percaya. Ya, 50.000 ini mereka cuman bisanya balesnya begitu doang, nggak mampu apa-apa. Kok percaya kayak nama nggak apa-apa. Percaya apa, itu percaya. Agustan, Donditan, setan. Nah percaya itu, ya kan? Ali. Kau percaya aja, kau percaya paling bagus tuh, mantap. Percaya tuh si Ompong ya, percaya aja. Justru harus dipercayai terus dia sampai kiamat. Mereka harus dipercayai. Iya, betul. Supaya kalian jangan ke Oten. Nanti Oten rugi, daging babi jadi mahal. Jadi waduh, Pak Lidara, nggak kebagian kita nanti dong. Biar aja mereka kasih onta sama kencingnya. Udah bangkrut ya, Bohir bangkrut. 50.000 masjid ditutup. Silakan, siapa yang mau ngomong tadi? Siramasa yang ngomong. Tuh, ada tuh yang marah-marah tadi tuh, tentara bayaran. Iya, jadi tentara bayaran. Bang Siramasa, saya duluan dah. Saya mau makan ini. Aduh, nggak jadi makan saya. Ini nih orang ngomong. Satu ngomong. Oke. Lemerian biar dia dulu dari tadi. Iya. Ini emang nih connect oplet nih susah nih emang nih. Ya, saya tadi sangat terharu ya lihat kesaksian yang tadi ya, kata Pak Lidara itu si Bapak itu ya. Bagaimana dia diusir ya. Ya memang ya begitulah kenyataannya, tapi ya, dari kesaksiannya dia itu membuat kita lebih lebih semangat lagi ya, karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Seperti kita tahu tadi kesaksiannya di dalam septic tank itu dia bisa kasih makan ya. Itu sangat luar biasa itu. Jadi ya itulah memang Tuhan yang benar ya, begitu sanggup melakukan perkara yang luar biasa kepada kita. Nah, ini menyangkut si yang tadi, yang habis itu, yang penipu-penipu itu. Ini saya tergelitik ini ya. Sudah tahu menipu, sudah diklarifikasi, kok masih didewakan ya. Jadi contoh kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang suka masuk ke room, mendewakan si Kainama, si itu padahal sudah jelas-jelas dia sendiri juga mengaku nggak pernah sekolah itu gitu loh. Itu yang buat saya ngegelitik otaknya di mana gitu loh. Apa kata Pak Lidara, apa udah memang benar-benar dibuang di jamban gitu, nggak tahu lagi membedakan penipu. Memang udah dibuang di jamban Siramasa, pakai nanya lagi. Makanya udah mereka udah nggak bisa mikir karena dibuang. Ya mungkin itu aja dulu. Ya silakan Pak. Ya udah, Lemerian. Emang paling nih Pak, ini satu nih Pak, connect oplet Pak. Iya, dari cerita tadi sih yang saksian Bapak tadi ya, kita bisa melihat lah betapa mengerikannya perlakuan mereka terhadap orang yang keluar dari ajarannya. Jadi gini, kalau kita melihat orang yang melakukan pembunuhan aja, kita bisa mengatakan orang itu biadab. Bagaimana dengan orang yang melakukan penyiksaan sampai segitu parahnya? Bersama cerita Bapak tadi. Ya, tapi dari cerita tadi pun kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa karya Tuhan itu memang luar biasa. Dan jika dia sudah memilih, kalau dia sudah memilih orang, dia setia dalam penyertaannya. Nah, untuk kembali ke topik judul, saya mau mengatakan gini Pak Lidara, bagaimana mau jujur? Kalau jujur terbongkar nanti Pak
Siapa sih nih? Biang kerok emang satu nih emang nih. Hei. Bukan. Apa? Apa ini? Bener-bener emang satu ini emang nih. Siapa? Lanjut. Malah. Lanjut. Silakan. Lanjut. Iya. Lanjut. Kalau kembali, kan bener-bener nih orang nih emang. Kalau kembali ke judul ya, gimana mereka mau jujur Pak Lidara? Nanti terbongkar semua Pak dongeng dan ajaran omong kosong ya Pak. Tadi kan juga udah dikatakan oleh si sang penginterview yang tadi Ibu tadi, bahwa selama mereka yang dia adalah seorang murtadin, bahwa selama mereka berada di sana memang mereka tidak bisa membuktikan kehadiran dari Tuhannya gitu. Dan sekarang mereka telah menemukan Allah yang benar dan Allah yang benar-benar hidup. Nah, tinggal kapan giliran Anda Bengodorsin DLC. Terima kasih Pak Lidara. Iya. Ya, oke. Kalau memang meningkat, ya jujur kalau memang meningkat, nggak akan terjadi seperti ini. Ya, kalau memang mereka yakin dan percaya, ya mereka nggak akan terjadi seperti ini ya. Kita lihat ya, nggak akan terjadi seperti ini. Ya, nggak akan terjadi seperti ini. Kita lihat. A large number of copies of the Holy Quran have been recently found and discarded in the street drainage system in one of the district of Taif, Saudi Arabia, report said. According to Tunisian daily Al Jarida, a 13-year-old boy found the copies and his father informed the police. Footage of the copies of the Quran found in street drains was broadcast on NBC satellite network, sparking anger among viewers. This is not the first time desecration of the Quran happens in Saudi Arabia. In 2013, Quran copies were found in the sewage system in Taif. Later that year, insulting the holy book by prison officials in Al-Har province led to protests in different parts of the country. In 2014, a Saudi citizen found torn copies of the Islamic holy book in garbage cans again in the city of Taif. Nggak akan seperti itu. Karena mereka bangga. Police have recorded the statements of 8 individuals in connection with the case where a guy filled with Quran was found nanti dibilang itu TV Oten. Iya nggak apa-apa, emang TV Oten ini. Police have taken statements from 8 individuals, including the complainant, to seen in the TikTok video and the person who recorded it. Police also said they went to a nearby mosque to check if the copies of the Quran were from there. He also said they will send the copies of the Quran to the chemistry department for analysis and also check footage from nearby CCTVs and as well as the Kuala Lumpur City Hall traffic surveillance system. Commissioner Azmi reminded the public to refrain from speculating on the matter as the investigation is ongoing. Earlier, a 52-year-old woman lodged a report that she had found 13 copies of the Quran in a drain at Tasik Sri Murni Jinjang on Saturday. Ini juga TV Oten nih. A video was released on social media networks showing the desecration of the Quran in the city of Khaybar, some 160 kilometers to the north of Medina. Social media users have condemned the incident and called for bringing those behind it to justice. According to RT Arabic, the Saudi Ministry of Islamic Affairs has also slammed the incident and vowed to pursue the issue and punish the perpetrators. In recent years, there have been numerous cases of disregard for the sanctity of the Holy Quran in Saudi Arabia. They ranged from discarding Qurans and drainage systems to desecration of Quran by prison guards. In 2017, a large number of copies of the Holy Quran were found discarded in the street drainage system in one of the district of Taif. In 2014, a Saudi citizen found torn copies of Islam's holy book in garbage cans, again in the same city. In 2013, Quran copies were found in the sewage system in Taif. Later that year, insulting the holy book by prison officials in the higher province led to protests in different parts of the country. Ya, tadi yang satu di Taif, dibuang di selokan. Ini di Khaybar, dibuang di tempat sampah. Ini TV Oten semua. TV Oten kita ini memang otentik asli. Otentik asli loh. Asli loh. Tuhannya asli. Kalau mereka
keledai yang otaknya sudah dibuang di jamban. Tunggu. Aduh, kasihan. TV Oten gila. Oten punya TV sampai di Arab Saudi, di Hebat. Oh, udah hebat. Nih malah di Pakistan nih. Ini Iya. malah di Pakistan nih. Itu Oten juga Palidara. Coba kasih lihat Pak. Oten juga ini. Ini Oten keren. Punyanya Oten semua. Sampai ke Arab Saudi ada TV Oten. Ini TV Oten tuh. Mantap. Oh, di tempat di tong sampah ditemuin. Di dalam Bagus. tong sampah. Ini jangan percaya nih, jangan percaya ini TV Oten ini. Ini TV kafir, TV kafir. Kaya akan firman, kaya akan firman. TV kafir. Otentik. Ini TV Oten ini. Ini TV Oten nih. TV Oten ini Oten. Jangan percaya. Ini juga ini juga TV Oten nih, Pak. Ini juga TV Oten. Berarti Oten mana lagi? gembel lo Pak ya, nggak punya stasiun TV, nggak punya apa semua Oten semua. Ya kan, Nggak nggak ada punya TV mereka. Gembel Tuh, mereka siarannya yang dusta-dusta. Gimana itu coba? Ini di Irak. Bukan itu Alkitab itu cuman salah cetak. Itu Alkitab cuman salah cetak itu. Ini sebenarnya ini Alkitab ini Palidara. Ini Oten nih. Tuh. فیروزآباده نگاه کنید لب آبو کلن کتاب قرآن ayat apa tuh? Situ Quran katanya. Situ loh Quran. Situ juga Quran katanya. Salah tuh, salah terjemahin dia. Tadi teksnya salah Pak. Alkitab itu Pak. Bukan Quran. Alkitab itu. Hebat ya. Oten kaya memang. Makin hari makin rusak. Alkitabul Muqaddas itu. Ya udah, Kopral Galak silakan. Tuh, Kopral Galak mau ditabok-tabokin tuh. Itu tadi itu salah cetak. Itu harusnya Alkitab. Cuman mereka Kayaknya sih. Oh begitu. salah buang gitu loh. Skenarionya kan mereka bikin seakan-akan Alkitab. Bunuh banci itu. Nah ini nangisnya kayak begini nih. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu beta pun anak tua meninggal. Dia yang angkat beta pun anak dari rumah sakit dengan ini laki-laki satu Cina nih. Bunuh banci itu. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu beta pun anak tua meninggal. Bunuh banci itu. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu beta pun anak tua meninggal. Bunuh banci itu. Anak jalan wah berat laki-laki. Kada Bunuh banci. Waduh, ada singa Yehuda nih. Bunuh. Nih, ini orangnya nih, Pak King. Ini orangnya nih, Pak. Oh iya ini. Ini yang disuruh bunuh banci itu tadi. Banci Baeho. Nih orangnya ini, Pak. Makanya dia Pak. Oh ini. Tuh, banci itu. Mulutnya Mbak Eko. Jadi hilang deh laparnya. Ngeliat begitu kan. Kira mau coba habis tadi Palidara. Mau coba habis. Silakan
Shalom. Singa Yahuda pasti maling masih tidur dia. Cuma naik aja dia, naikin gitu, masuk sini. Padahal orangnya masih tidur. Orangnya masih tidur. Ya udah kita ke Toto. Toto silakan. Singa Yahuda. Toto dulu, Toto silakan. Ya, pasti masih tidur dia. Toto dulu. Silakan Toto. Brother, selamat malam nih brother. Suaranya ada nggak brother? Ada. Kencang. Ada ya brother. Oh, brother, kayaknya sih cuman mau iniin yang masalah Iran sih brother. Brother, kalau brother kalau dekat dengan Allah itu waktu nge-live itu siarannya bisa kedengeran sampai ke Iran nggak brother kalau ditranslate ya brother? Bisa ke Iran. Bisa ada langsung ya. Ya, soalnya waktu cerita sebelum Bro Ridara ngebahas mengenai dongeng belum ada lu masjid ditutup lu brother. Oke ya. Jangan-jangan bahas dongeng dia malu brother. Ya, mungkin orang Iran juga bilang kalau urusan perempuan aneh kagak malu, aneh doyan. Tapi kalau urusan dongeng, jujur aneh nggak tahan, aneh nggak kuat nggak dengerinnya. Mungkin begitu kan? Iya benar. Iya, itu dia. Ada terjemahannya. Iya benar, baru sadar saya. Jangan-jangan memang karena itu ya. Iya brother, aduh gila. Sama Buya Sakur brother ya. Kemarin juga ada dengar itu, dia bilang, mau dengar dia jawab apa ya waktu pertanyaannya Islam tidak ada unsur paksaan kan. Waduh dia jawab apa nih? Dia jawab singkat jelas loh brother. Dia jawab cuma bilang begini doang, memang Islam itu kalau memang keluar tidak dipenggal, habis semua kita punya umat katanya. Keluar semuanya katanya. Busetnya jawab begitu jujurnya brother, gila. Sadis. Iya dia jujur. Kita dengerin lagi ya. Kita dengerin. Kalau memang murtad harus dibunuh kan gitu ya. Kita dengerin ya. Buya Sakur ya. Buya itu, Sakur brother bilang kalau memang kenapa kan ditanya kenapa kalau keluar dari Islam harus dibunuh ya, kalau enggak habis kita, kalau enggak kita dengerin. Yang konon katanya sahih yaitu yang kurang lebih maknanya ini, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini hadis sahih Bukhari kalau nggak salah Bu ya. Barangkali salah, mohon diluruskan. Padahal ini bertentangan dengan matan dari hadis tersebut. Karena di Al-Quran itu nggak begitu. Allah mengatakan kurang lebih bahwa kita beragama ini tidak ada paksaan. Tapi kenapa? Ada hadis seolah-olah ini memaksakan. Apakah ini punten? Maaf, barangkali apakah ini hadis orientalis? Hasil daripada rekayasa Syekh Abdul Rahman Al-Ghulandi atau bagaimana ini? Ini menurut pandangan Buya seperti apa Buya? Terima kasih. Barangkali saya ini ada kesalahan ataupun kurang pas dalam pertanyaan. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, berganti agama dalam hadis itu dibunuh, sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Bagaimana itu Bu ya? Ya memang. Memang kalau itulah fikih. Itulah fikih. Syekh Yusuf Al-Qardawi, mufti di Qatar, itu disoal oleh wartawan Al Jazeera, ya, ditanya Syekh Qardawi sebagai mufti ya, kenapa perasaan tadi yang dibuang di selokan Al Jazeera juga, ini bilang Al Jazeera berarti itu TV Oten tuh Pak Buya.
Itu TV Oten Buya. jangan disebut-sebut. Soalnya tadi katanya yang di live chat tuh TV Oten loh Buya. Oten tuh bahaya. Bahaya tuh. Kita dengar. Apa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Habis. Itu beragama padahal rugi, bandar rugi kalau dibunuh. Jawabannya kasar banget sih. Bagaimana itu Bu ya? Ya memang kalau itulah fikih. Ini jangan-jangan Buya ini Oten juga nih ya. Jangan Oten ya Pak. Syekh Yusuf Al-Qardawi, mufti di Qatar, itu disoal oleh wartawan Al Jazeera. Ya. Ditanya Syekh Qardawi sebagai mufti ya, kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Gitu jawabannya. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Brother Raymond, nanya tuh brother, orang Buya Sakur brother. Hah? Kenapa? Mau nanya tentang takia brother, jawabannya apa ya dia brother? Nanya tentang takia, jawabannya apa ya? Pak Buya Sakur, kenapa kalau cerita di Islam tidak dilarang buat takia? Jawabannya apa ya? Mungkin jawabannya sama kali. Kalau tidak ada takia mah Islam udah bubar. Satu paket. Ya, orang dia bilang begini kok. Nggak jelas maunya apa sebetulnya. Nggak jelas, dia sudah tahu nggak jelas. Nggak maunya apa nggak jelas. Saya sendiri belum mampu merekonstruksikan pemikiran mereka secara akademisi. Maunya apa? Nggak jelas. What next? Nggak jelas maunya. Nah, sedangkan potensi pertengkaran itu umat Islam, internal umat Islam, bukan dengan eksternal sebetulnya. Dengan agama lain tidak seberapa. Yang paling kejam itu ya sampai sekarang umat Islam membunuh umat Islam juga. Irak amblas sekarang, betul nggak? Syria porak-poranda, Yaman berdarah-darah, Libya masih perang saudara antara Syiah dan Sunni, dan masing-masing mengaku paling benar sendiri dan menyalahkan yang lain. Nah ini gara-gara hadis Nabi yang mengatakan sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluhum finnar il wahidah hum ahlussunnah wal jamaah. Gak masuk akal. Masa Nabi mengatakan umat itu akan terpecah belah 73 golongan? Gara-gara hadis inilah umat Islam masing-masing mengaku dirinya paling benar sendiri dan lalu bertengkar. Ya, yang lebih ngeri lagi ini justru itu masih baik ini kita dengerin. Awal, jadi kalau ketika kita berbicara tentang politisasi agama, jangankan yang berbeda agama Pak, yang seagama juga bisa berperang dan saling bunuh. Yang membunuh Sayyidina Utsman itu apa orang Kristen atau orang Yahudi? Bukan. Yang membunuh itu Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar, yang membunuh Sayyidina Utsman. Anaknya teman akrabnya sendiri.
yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ini yang membunuh juga orang Islam. Kalau bicara perang, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, ini perang sesama orang Islam, Pak. Ratusan ribu yang dibunuh. Perempuan yang tidak bersuami, 1.100 punya anak haram dari peperangan ini. Diperkosa oleh sesama Islam, perang Hurrah. Tarikhul Khulafa, Imam Suyuti, halaman 83, baca. Ini yang memperkosa pada lubang dulu yang urutannya ya. 1.100 anak haram di Hurrah, Madinah bagian timur laut. Gara-gara apa? Politik. Mari kita bantah-bantahan, kita melihat sejarah. Dan ini dijejali oleh orang-orang Barat. Hizbut Tahrir kantor pusat. Ya. Andai kan iya. Pendeta siapa itu? Ada yang dicabut dan ini Pak di dalam. Syarat Islam di Indonesia ini. Saya katakan ada masalah di dalam sejarah Islam sendiri. Bahwa kenapa ya lobang pengemaluan mulu urusannya ya? Tidak dilakukan oleh lembaga. Tapi berbeda loh, brother. Resmi negara. Tapi itu Ya, personal berbeda aja. pribadi. Jauh dah. Imam Syafi'i pribadi, Dulu kan- Imam Maliki pribadi, Hanafi Bentar, pribadi, Pak. Hambali, Main di kolom pribadi, Hanafi, Syafi'i. komentar sih. Pribadi-pribadi yang hasil studinya saling bertabrakan, saling berbeda sama sekali. Imam Syafi'i perempuan wajib harus pakai wali. Abu Hanifah tidak perlu pakai wali. Imam Syafi'i nyenggol perempuan batal wudhunya, Imam Maliki tidak batal. Itu hasilnya dan tidak pernah ada kompromi. Habis ya? Sehingga Saya bilangnya. Oh, udah di seluruh dunia sama semua. dimulai Mana sejak sih? Nabi Muhammad meninggal dunia pada detik pertama. Nah, jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia. Sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ibu dari Ibu kan melakukan konsul. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Buat bal-balan kepalanya dipenggal. Oke. Ya, itu. Ya. Pak Lemara, di seluruh dunia tidak ada perbedaan di seluruh dunia. Ingat itu. Paham? Itu kan ikut sombong. Paham? Jadi begini. Dia lama-lama ngefans ya sama Dani nih emang nih orang nih. Nah, saya ingat gini, saya ingat siapa Zainuddin MZ mengatakan begini. Umat Islam ini seperti daun kering. Daun-daun yang kering. Susah dikumpulin, susah diikat jadi satu. Kalau juga berisik, terus gampang dibakar. Ya, seperti daun kering mereka, berantakan, disapu, diikat, susah, nggak bisa diikat. Terus berisik, kresek, berisik. Terus dibakar, cepet nyalanya. Itu katanya Zainuddin MZ. Saya masih ingat dia katakan begitu. Makanya mereka dijuluki pentol korek. Kepala mereka pentol korek. Digesek sedikit nyala langsung. Ya, itulah pentol korek. Gitu, ya, oke. Tadi sudah ini ya Pak Iron Man, silakan Pak Iron Man, tadi belum. Pak Iron Man. Oh, Iron Man masih ini ya.
Sedikit balai darah. Ya, ada yang feedback nih. Sina masa apa ini? Silakan Pak Iron Man. Oh belum juga. Kebenaran sejati, silakan. Baru masuk. Kebenaran sejati. Sebentar Mental, Pak. kayaknya. Mental. Oh mental. Oke. Kenapa Pak ya saya silakan. Iya, saya teringat apa ya? Kita di sini tahu lah apanya itu ceritanya kartun Doraemon Pak. Kartun Doraemon begini, mau apa? Tideng. Ada pula sebuahnya ajaran begini Pak. Mau apa? Dihalalkan kawin dengan menantu sendiri. Turun, keluar. Gitu Pak. Dia macam gitu Pak, kayaknya. Kayak memang kayak seperti cerita Doraemon juga ya. Paham nggak Pak? Ya kalau begitu, kalau seperti kartun Doraemon ya dongeng-dongengan juga ya Pak, gitu. Membenarkan diri sendiri juga ya. Ya gitu. Oke, kita dengarkan ini. Kita dengarkan berita. Aliran di sebuah yayasan Nur Mutiara Makrifatullah. Yayasan ini dipimpin oleh Wayang Hadi Kusumo. Jumlah pengikutnya diduga ada 20 orang dan mengatasnamakan dirinya sebagai aliran bab kesucian. Menurut MUI Sulsel, aliran ini melarang pengikutnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, melarang makan ikan sampai melarang meminum susu. Oke, ini jelas bertentangan kalau benar aliran ini melarang pengikutnya sholat 5 waktu. Tapi, pimpinan yayasan sih menolak dan membantah tuduhan tersebut. Menurut Hadi, yayasan ini legal. Ia juga menilai pihak MUI tidak klarifikasi terlebih dahulu, tidak bertanya dan sudah masuk tanpa izin. Ya MUI tidak pernah klarifikasi, tidak pernah datang menanyakan. Belum selesai dengan aliran bab kesucian, muncul lagi aliran yang mengatasnamakan hakikinya hakiki di kota Makassar. Saya pelajari. Apa yang pelajari? Intinya hakiki apa? Apa intinya hakiki? Lebih parah lagi, ada jaminan masuk surga oleh orang yang disebut karaeng atau pemimpinnya. Kesesatan lainnya, penganutnya mengaku pernah bertemu dengan Allah, mengaku pernah bertemu Nabi Muhammad dalam tidurnya. Sudah ketemu juga sama Allah Ta'ala. Bahkan katanya, haji bisa diperoleh dari gurunya tanpa harus melaksanakan ibadah haji di Makkah. Niat sholatnya juga bertentangan dengan ajaran Islam yang disepakati mayoritas ulama. Sekitar tahun 2014 juga heboh ada aliran aneh di Cirebon. Yang bikin aneh, pertama, pemimpinnya mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kedua, melarang warga di sekitar menggunakan masjidnya untuk beribadah. Pemimpin pondok pesantren yang menentukan ibadah. Tanpa seizinnya, ibadah pengikutnya akan sia-sia dan menjadi dosa. Wah, ini adalah aliran sesat yang berkedok pondok pesantren ya. Namanya Al-Mahfurlah. Nama pemimpin pondok pesantrennya adalah Kiai Kaharudin Abdul Qadir Jailani. Yang lebih parah lagi, kalau pimpinannya ini seorang santri perempuan, ia bakal menyuruh anak buahnya untuk mengambil wanita itu dan disuruh untuk melayaninya. Kabarnya pesantren tersebut sudah ada sejak tahun 2007. Warga masyarakat menolak. Pernah dilarang menyebarkan ajaran tersebut, kecuali ajaran yang umum dipakai. Tapi aktivitas yang ada di pondok tetap saja dilakukan. Saat hendak ditemui, pemimpin pondok menolak untuk keluar. Akhirnya, pemimpin yayasan dan para jamaah yang jumlahnya puluhan diusir paksa oleh pihak desa dan warga. Kalau tahun 2018 ada kerajaan muncul yang diberi nama Kerajaan Ubur-Ubur di Serang, Banten. Ini semacam komunitas keagamaan yang dipimpin oleh pasangan suami istri dan mengaku sebagai jelmaan Nyi Roro Kidul. Aku lahir Selasa Kliwon, api. Kerajaannya kecil, rakyat kerajaannya cuma ada 20 orang dan 8 warga tetap. Tapi punya struktur organisasi yang cukup komplit. Ada penerima tamu kerajaan, ketua keluarga kerajaan, bahkan ada yang urus pertamanan. Nah, dua pasangan suami istri ini memang percaya Al-Quran dan Allah, tapi menurut warga, keduanya tidak pernah sholat berjamaah di masjid atau musola. Mereka juga punya zikir sendiri yang berbeda dengan zikir yang dilafazkan umat Islam.
Anehnya, kata warga, mereka biasanya zikir sambil menari dan berjoget. Terus, zikir ini katanya dipercaya bisa membuka kekayaan Indonesia yang tersimpan di rekening di 2 bank internasional. Sang istri yang bernama Aisyah juga mengklaim kalau Tuhan itu punya makam dan menyebut Nabi Muhammad itu perempuan. Aku datang jika kalian tidak mengakuiku sebagai Rasulullah SAW. Maksudnya dia itu katanya Nabi Muhammad. Wah. Benar, aku ini benar. Aduh, tambah kita dengerin lagi nih, Bang. Kita dengar. Ya, diriwayatkan dari Muaz bin Jabal dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa pada suatu hari, dirinya bersama sahabat lainnya dan Nabi Muhammad sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansor di Madinah. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar seseorang mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Iblis berkata, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk, karena kalian membutuhkan aku?" Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat menjawab, "Tentu Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Nabi bersabda, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Kemudian, sahabat Umar bin Khattab berkata, "Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya?" Nabi menjawab, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, hari kiamat?" Nabi Muhammad lantas melanjutkan perkataannya. Beliau meminta kepada sahabat agar mendengarkan dan memahami ucapan yang disampaikan iblis. Setelah pintu dibuka, masuklah iblis di tengah-tengah majelis tersebut. Rupa iblis terlihat sangat mengerikan. Dia adalah sosok tua dengan mata buta sebelah serta memiliki janggut sebanyak 7 helai dan menyerupai rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah dan memanjang ke atas. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Iblis lalu berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad." "Salam untukmu wahai Muhammad." "Assalamualaikum ya jamaatal muslimin." "Salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin." Nabi Muhammad lalu membalas, "Assalamulillah, ya langinin. Keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai makhluk terlaknat. Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu, wahai iblis?" Iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." Nabi bertanya, "Siapa yang memaksamu?" Iblis menjawab, "Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, 'Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta 1 kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin.'" Iblis melanjutkan perkataannya, "Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu Muhammad. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh." Nabi Muhammad lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, "Yaitu kamu. Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." Nabi bertanya lagi, "Siapa selanjutnya?" Iblis menjawab, "Pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Percakapan Nabi dan Iblis lalu berlanjut lagi. "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan waro." "Lalu siapa lagi?" "Orang yang selalu bersuci." "Siapa lagi?" "Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain." Apa tanda kesabarannya, wahai Muhammad? Jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar. Selanjutnya apa? Orang kaya yang bersyukur. Apa tanda kesyukurannya? Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya, dan mengeluarkannya juga dari tempatnya. Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu? Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam. Umar bin Khattab, demi Allah setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur. Utsman bin Affan, aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Ali bin Abi Thalib, aku berharap darinya agar kepalaku selamat, dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya, tetapi ia tak akan mau melakukan itu.
Ali bin Abi Thalib selalu berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat? Aku merasa panas dingin dan gemetar. Kenapa? Sebab, setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Jika seorang umatku berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Salat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas, di bawah kuku manusia? Nabi lalu bertanya, siapa temanmu wahai iblis, pemakan riba? Siapa sahabatmu, pesina? Siapa teman tidurmu, pemabuk? Siapa tamumu, pencuri? Siapa utusanmu, tukang sihir? Apa yang membuatmu gembira, bersumpah dengan cerai? Siapa kekasihmu, orang yang meninggalkan salat Jumat? Siapa manusia yang paling membahagiakanmu, orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja? Nah, itulah kisah dialog antara Nabi Muhammad dan iblis. Semoga dengan mengetahui kisah ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, selalu membekali diri dengan iman, melakukan amalan yang membuat iblis menjadi lemah, dan menjauhi hal-hal yang diinginkan makhluk terlaknat tersebut. Dalam sebuah kita dengar lagi deh daripada ribut, mendingan kita dengerin. Mendatangi Khalifah Kita dengerin Umar bin dongeng. Khattab. Mereka berkata, wahai Amirul Mukminin, kami bertiga akan menanyakan beberapa hal kepada Anda. Jika Anda dapat menjawab pertanyaan kami, maka kami bertiga akan masuk Islam seketika. Tetapi jika engkau tidak dapat menjawabnya, berarti Islam bukanlah agama yang benar, dan Muhammad bukanlah seorang Rasul utusan Tuhan. Menghadapi tantangan ketiga orang pendeta itu, Umar menjawab, baiklah wahai saudaraku, apa yang ingin kamu tanyakan? Kemudian salah satu dari ketiga pendeta itu maju dan berkata, wahai Khalifah, dengarkan, kami ingin menanyakan kepada engkau beberapa hal yang jarang sekali orang ketahui. Pertanyaan pertama kami, kapan pintu surga itu dikunci? Pertanyaan kedua, kapan waktu pintu surga dibuka? Dan kemudian ketiga, beri nama kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya. Kemudian, sebutkan makhluk Allah yang dapat memperingatkan umatnya, tetapi dia bukan dari manusia ataupun dari golongan jin. Coba sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di bumi, tetapi tidak dilahirkan oleh ibu mereka. Dan kemudian coba jelaskan kepada kami kisah tentang seorang pemuda yang mempertahankan iman mereka dengan bersembunyi di dalam gua. Setelah pendeta Ini cerita Seven Sleepers. Yahudi itu berapi-api mengajukan pertanyaannya, Khalifah Umar menunduk dan menjawab, wahai saudaraku, dengarkan, apabila Umar tidak bisa menjawab pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, itu tidak memalukan bagi Umar. Akan tetapi, ada dari sahabat-sahabat kami yang bisa dengan sangat mudah menjawab pertanyaan ini. Para pendeta itu kemudian berkata lagi, jika ada, ajukan saja wahai Khalifah. Kemudian dipanggillah Salman Al-Farisi oleh Umar. Salman, kesinilah. Sekarang kamu pergi ke rumah Ali, katakan bahwa Umar memanggilnya. Maka Salman berlari ke tempat Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia berkata, wahai Ali, Umar memanggilmu. Ada 3 orang pendeta Yahudi yang sedang mendebatnya. Mendengar itu, Ali langsung beranjak pergi ke tempat Umar bin Khattab yang waktu itu masih bersama 3 orang pendeta tadi. Ali berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah ada tugas untuk saya? Kemudian Umar menjawab, wahai Ali, 3 pendeta ini menanyakan beberapa hal. Jika kita dapat menjawab, mereka akan masuk Islam seketika. Tetapi jika kita tidak dapat menjawab, jangan katakan bahwa Muhammad adalah seorang Rasul dan Islam adalah agama yang benar. Ali terdiam dan kemudian melihat ke arah 3 orang pendeta tadi. Wahai saudaraku, coba ulangi lagi pertanyaan kalian. Maka majulah pendeta yang bertanya kepada Umar tadi.
"Wahai Ali, kami memiliki beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Sebaiknya engkau langsung saja menjawab setiap pertanyaan yang kami ajukan kepadamu. Pertanyaan pertama, kapankah pintu surga dikunci oleh Allah?" Ali bin Abi Thalib kemudian menjawab, "Syirik kepada Allah. Jika kalian mempersekutukan Allah dengan apapun, maka seluruh amalan kalian tidak akan naik ke langit. Itulah maknanya langit terkunci, surga terkunci." Pertanyaan kedua, kapankah pintu surga akan dibuka oleh Allah? Ali menjawab, pintu surga akan dibuka dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga dibuka dengan kalimat syahadat. Dengan 2 kalimat syahadat yang diucapkan, maka seluruh dosa di masa lampau akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendeta kemudian bertanya lagi, "Wahai Ali, coba engkau sebutkan kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya." Maka kata Ali, "Yang kalian tanyakan adalah Yunus bin Matta atau Nabi Yunus alaihissalam yang berada di dalam perut ikan. Ia dibawa jalan ke 7 samudera selama 40 hari. Itulah kubur yang berjalan bersama penghuninya." Ketika pendeta itu pun terkaget dengan jawaban Ali yang sangat cerdas. Pendeta berkata, "Baiklah Ali, engkau benar." Kemudian Ali, "Coba engkau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi peringatan kepada kaumnya, tetapi dia bukan manusia dan bukan pula jin." Kemudian Ali menjawab, "Ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampai di lembah semut, terdapat seekor semut yang memimpin kawan-kawannya. Wahai para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, karena nanti kalian akan terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya apabila tetap di luar. Inilah makhluk Allah yang bisa memberi nasihat kepada kaumnya, tetapi dia bukan manusia, bukan pula jin." Para pendeta itu kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya, keheranan dan takjub mendengar jawaban Ali. Kemudian dia berkata lagi, "Wahai Ali, coba..." Pertanyaan saya, ini pendeta dungu atau yang cerita yang dungu? Iya. Pendeta Yahudi kok bisa segitu dungunya ya? Sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi. Akan tetapi mereka ini tidak. Itu kan dongeng Sulaiman, dongengnya Yahudi sendiri. Iya, mereka tahu lah. Masa malah mengiyakan? Itu biasanya juga aneh. Emang dongeng. Dongeng yang Raja Salomo bicara sama semut. Dilahirkan oleh induknya sebagaimana mestinya. Kemudian Ali menjawab, yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian ibunda Hawa atau Siti Hawa, yang ketiga unta Nabi Soleh, yang keempat tongkat Nabi Musa yang kemudian berubah menjadi ular, kemudian kambing makhluk Allah yang berjalan. Itu makhluk Allah yang berjalan di bumi tadi, tapi tidak dilahirkan dari perempuan ya. Kita dengarkan siapa aja. Bukan manusia, bukan pula jin. Para pendeta itu kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya, keheranan dan takjub mendengar jawaban Ali. Kemudian dia berkata lagi, "Wahai Ali, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi. Akan tetapi mereka ini tidak dilahirkan oleh induknya sebagaimana mestinya." Kemudian Ali menjawab, yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian ibunda Hawa atau Siti Hawa, yang ketiga unta Nabi Soleh. Onta Nabi Soleh nggak dilahirkan dari sebagai mestinya. Jadi Hawa dapat dari mana Hawa? Orang Hawa yang kagak ada, bisa ada Hawa. Ya namanya juga dongeng, jangan protes. Kita dengerin lagi. Yang keempat, tongkat Nabi Musa yang kemudian berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa itu nggak dilahirkan. Ya Lemerian. Sejak kapan nggak dilahirkan? Astaga. Pakai otak dikit ya. Kemudian kambing pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Kelimanya tidak memiliki induk. Kambing yang menggantikan Nabi Ismail itu nggak punya induk, nggak dilahirkan dari induk, dia tiba-tiba ada. Jangan ketawa Lemerian, dengerin dongeng. Atau dalam kata lain, tidak dilahirkan dari sebuah induk atau seekor induk atau seorang induk sebagaimana makhluk lain mestinya. Setelah itu, 2 dari ketiga pendeta tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Sekarang tersisa 1 orang pendeta yang enggan masuk Islam. Kemudian dia berkata, "Tunggu dulu wahai Ali, 2 kawanku memang sudah masuk Islam. Akan tetapi aku masih memiliki 1 pertanyaan lagi yang mungkin." Gampang ya, masuk Islamnya gampang ya. Bentar dulu Pak Lidara. Itulah. Yang menggantikan Ismail kan nggak ada di situ kambing. Cuman binatang besar, pembelian besar. Gimana sih? Ini lagi 1 tadi Lemerian udah nggak bisa. Ini tambah lagi dungu. Dengar aja jangan protes. Namanya juga dongeng.
Protes aja. Ya dongeng itu agak Dengerin masuk aja. akal gitu loh. Aduh. Iya, diam aja udah. Mau jadi bodoh, mau jadi dungu juga. Oh iya benar, dengerin aja. Yang penting tongkat tidak dilahirkan. Dengar tuh, ingat, tongkat tidak dilahirkan. Kita dengerin. Mungkin saja tidak bisa engkau jawab. Coba engkau ceritakan kepada kami kisah tentang para pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk mempertahankan iman mereka. Ali menjawab, baiklah, akan aku terangkan seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Pendeta itu kemudian menyela, kalau dari Al-Quran kami sudah mendengarnya. Kami ingin engkau detil menerangkannya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah kepadamu. Maka Ali menjawab, baiklah wahai saudara-saudaraku, sekarang benarkanlah duduk kalian. Duduklah yang baik dan mulailah bertanya. Pertanyaan apapun yang ingin kalian tanyakan. Ceritanya, ternyata di dalam gua itu terdapat beberapa pohon yang berbuah dan mata air yang bening. Mereka memakan buah-buahan dan meminum air tersebut. Ketika malam tiba, mereka masuk ke dalam gua, sedangkan anjing itu duduk di pintu gua sambil menjulurkan kedua kaki di depannya. Lalu Allah menyuruh, tuh ada bonus anjing di dalam gua. Ya, makan buah-buahan, ada pohon di dalam gua. Seven Sleepers. Malaikat maut untuk mencabut ruh mereka sementara waktu dan menugaskan 2 malaikat lainnya untuk menjaga dan mengurus setiap orang dari mereka. Kedua malaikat itu membolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri supaya tidak membusuk. Allah mewahyukan kepada matahari agar pada saat terbit bercondong dari gua mereka ke sebelah kanan dan ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Ketika Raja Dikyanus kembali dari upacara, ia bertanya tentang para pemuda di sisinya. Lalu dikatakan padanya bahwa mereka telah meyakini Tuhan selain Dikyanus. Mereka telah keluar dari istana dan melarikan diri darinya. Mendengar hal itu, maka raja pergi dengan 80.000 pasukan berkuda untuk mencari sang pemuda. Sampailah sang raja di sebuah gunung, dan ia sendiri yang naik ke atas gunung itu, kemudian mendekati sebuah gua. Raja melihat para pemuda yang dicari tengah berbaring. Dia yakin para pemuda itu tengah tidur. Kemudian raja itu berkata kepada para anak buahnya, kalau aku hendak menyiksa mereka, aku tidak akan menyiksa lebih dari mereka menyiksa diri mereka sendiri. Datangkanlah kepadaku para tukang bangunan. Akhirnya mulut gua ditutup dengan batu-batu dan sang raja berkata, katakanlah kepada mereka agar memohon kepada Tuhan mereka yang berada di langit. Jika benar ada, maka Tuhan mereka akan mengeluarkan para pemuda itu dari sini. Para pemuda tinggal dan tidur di dalam gua selama 309 tahun. Lalu Allah menghidupkan mereka kembali ketika matahari mulai terbit. Satu sama lain saling berkata, sungguh kami telah lalai dari ibadah kepada Allah. Mari kita pergi ke mata air. Ternyata mata air dan pohon-pohon telah kering. Salah seorang berkata, sungguh ini adalah hal yang sangat aneh. Bagaimana mungkin mata air seperti ini menjadi kering hanya dalam tempo 1 malam? Begitu juga dengan pohonnya. Lalu Allah membuat mereka merasa lapar. Salah seorang berkata, siapa di antara kita yang bisa pergi membawa uang ke kota untuk membeli sesuatu untuk kita makan? Hendaknya dia teliti, jangan sampai makanan itu bercampur dengan lemak babi. Seperti tercantum dalam firman Allah, maka utuslah dari kalian dengan membawa uang ini ke kota dan lihatlah makanan yang paling bersih, yaitu makanan yang halal dan enak untuk dimakan. Tamliho kemudian berkata, wahai saudara-saudaraku, aku saja yang beli makanan itu, tetapi namanya Tamliho. Lah berarti selama tahun lebih matahari nggak itu dong, nggak terbit. Itu kan tadi masih protes juga gua protes, gua turunin ya. Jadi manusia dungu juga protes aja. Dengerin aja. Itu kan begitu terbit matahari kan baru mereka hidup. Iya, ilah Mas. Lemerian tampol dia. Pak Kopral, hajar Pak Kopral. Pak Kopral hajar dia, masih protes aja. Imani aja, dengerin. Wahai pengembala, berikan bajumu kepadaku dan kenakan bajuku ini. Tamliho kemudian mengenakan baju si pengembala dan berjalan melalui tempat-tempat yang tidak ia ketahui. Ternyata di atas pintu gerbang kota berkibar bendera hijau yang bertuliskan, tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Ruhullah. Pemuda itu terpana melihat bendera itu dan mengusap-usap matanya seraya berkata, apakah aku sedang bermimpi? Saat berlalu, ia memasuki kota dan melewati sekelompok orang yang tengah membaca kitab Injil. Beberapa orang menyapanya hingga sampai ke pasar dan menemui seorang pedagang roti. Ia berkata, wahai tukang roti, apa nama kota ini? Tukang roti itu kemudian menjawab, kota ini bernama Afsus. Afsus, kotanya namanya Afsus. Kalau dongeng omong kosong, dongeng Seven Sleepers versi yang ada di Kristen itu Efesus kotanya.
kotanya Efesus, kalau ini kotanya Afsus. Afsus itu di mana, Pak Lidara? Afsus, ya kita dengarnya, katanya dinamanya di kotanya itu di Torkos, kita dengerin. Torkos di mana lagi? Menjawabnya dengan sangat ramah. Siapakah rajamu? Tanya pengembala itu tadi. Kalau di Seven Sleepers, iya, kalau yang di Seven Sleepers yang kemarin, yang saya sudah ke sana di kota Efesus, di daerah Efesus, namanya di Turki, negaranya, kotanya kota Efesus, rajanya Raja Decius, Raja Decius, gitu loh, ya. Kita dengerin dia namanya apa. Abdurrahman, jawabnya singkat. Tamliho berkata, jika Anda siapakah rajamu? Kalau yang di sana Efesus tuh Maximilian, Johannes, Konstantin, Serapion. Nggak ada namanya Tamliho. Bukan Maximilianus ya? Bukan Maximilianus. Kalau ada Lee Min Ho, pemain itu Garden apa? Badminton. Apa Garden tuh? Lee Min Ho. Itu bintang Korea. Drakor. Ada Lee Min Ho. Drakor. Kalau ini siapa kita dengerin? Ia berkata, wahai tukang roti, apa nama kota ini? Tukang roti itu kemudian menjawab, kota ini bernama Afsus. Tukang roti, namanya siapa? Afsus, kita yang tidak ia ketahui. Ternyata di atas pintu gerbang kota berkibar bendera hijau yang bertuliskan tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Ruhullah. Pemuda itu terpana melihat bendera itu dan mengusap-usap matanya seraya berkata, apakah aku sedang bermimpi? Saat berlalu ia memasuki kota dan melewati sekelompok orang yang tengah membaca kitab Injil. Beberapa orang menyapanya hingga sampai ke pasar dan menemui seorang pedagang roti. Ia berkata, wahai tukang roti, apa nama kota ini? Tukang roti itu kemudian menjawab, kota ini bernama Afsus. Yang menjawabnya dengan sangat ramah. Siapakah rajamu? Tanya pengembala itu tadi. Abdurrahman, jawabnya singkat. Oh, rajanya Abdurrahman. Oh. Ya, arkeologinya di mana? Orang Romawi namanya Abdurrahman. Oh iya. Saya bingung orang Romawi nama Abdurrahman. Terus di situ di Afsus itu berkibar bendera hijau. Iya, berarti bendera Arab. Bertuliskan kalimat syahadat. Allahu Akbar. Tamliho berkata, jika Anda namanya Tamliho. Tamliho. Limingho kali, Limingho. Atau Suike. Jangan banyak protes. Tamliho. Jangan banyak protes, dengerin. Benar, sungguh yang kualami ini sangat aneh. Berikan padaku makanan seharga uang dirham ini. Uang dirham yang berlaku pada masa Tamliho berat dan besar. Uang dirham, zaman Tamliho. Uang dirham. Aduh, sakit kepala. Ya, biarin deh, suka-suka dia lah. Sehingga si tukang roti terheran-heran melihatnya. Si pendeta Yahudi yang mendengarkan cerita itu kemudian memberikan isyarat kepada Ali supaya diam. Dia bertanya lagi, wahai Ali, katakan kepadaku, berapa berat dirham itu? Ali kemudian menjawab, wahai saudaraku, kekasihku Muhammad memberitahuku bahwa berat dirham itu 10 kali dari berat dirham saat ini. Ali kemudian melanjutkan, tukang roti berkata kepada Tamliho, wahai anak muda, engkau telah mendapatkan harta karun, berikan sebagian padaku, jika tidak, Anda akan kubawa kepada raja. Tamliho kemudian menjawab, aku tidak mendapatkan harta karun, wahai saudaraku. Dirham ini kuperoleh dari hasil menjual buah-buahan seharga 3 dirham. 3 hari yang lalu, aku keluar dari kota ini, sementara penghuninya sedang menyembah raja. Padahal kalau di Turki, yang tempat Seven Sleeper di Efesus, mata uangnya lira, bukan dirham. Lira kan jauh benar, Pak Lidara. Iya, biarin deh. Kita ketawa aja lah. Kita dengerin. Jatikianus, penjual roti pun marah mendengarnya. Tidakkah kamu senang mendapatkan harta karun? Lalu kenapa engkau tidak mau memberikan sebagiannya kepadaku? Mengapa engkau menyebut seorang pengusaha zalim yang mengaku dirinya Tuhan itu? Dia telah mati 300 tahun yang lalu. Kamu telah menghinaku. Kamu menganggap orang yang bodoh. Tukang roti pun kemudian menangkap Tamliho. Orang-orang lain pun berkumpul, orang di sekitar pasar itu berdatangan. Kemudian ia dibawa menghadap sang raja yang cerdas dan adil.
Sang raja bertanya, apa yang pemuda ini lakukan? Mereka pun menjawab, orang ini telah mendapatkan harta karun yang mulia. Raja berkata, tenanglah, Nabi kita Isa alaihissalam membolehkan kita mengambil harta karun, tidak lebih dari 1/5-nya saja. Maka serahkan kepadaku 1/5 dari harta itu, setelah itu kamu dapat pergi dengan selamat. Tamliho berkata, wahai raja, lihatlah masalahku ini. Aku tidak mendapatkan harta karun, aku penduduk kota ini. Sang raja kemudian bertanya, kamu penduduk kota ini? Iya, jawab Tamliho. Raja bertanya, apakah kamu kenal seseorang di kota ini? Tamliho kemudian menjawab, iya, aku sangat mengenalnya. Kemudian ia menyebutkan kira-kira 1000 nama orang, namun tak satupun dari mereka yang dikenal oleh orang-orang yang berkumpul. Sang raja kemudian berkata lagi, hei, kami tidak pernah mengenal nama-nama itu. Mereka bukan penduduk zaman ini. Apa kamu punya rumah di kota ini? Tamliho menjawab, iya wahai paduka yang mulia, utuslah seorang bersamaku. Raja kemudian mengutus beberapa orang untuk pergi bersamanya. Mereka pergi menuju sebuah rumah yang berada di dataran tertinggi di kota itu. Mereka sampai di satu rumah dan lalu mengetuknya. Tidak lama kemudian keluarlah seorang yang tua renta. Kedua alisnya panjang terurai ke bawah menutupi kedua matanya. Pengawal berkata, pemuda ini mengaku bahwa ini adalah rumahnya. Orang tua itu marah dan menoleh kepada Tamliho. Siapa namamu? Kemudian Tamliho menjawab, namaku Tamliho bin Filsin. Jawab Tamliho. Ulangi lagi, Tamliho bin Filsin. Kemudian orang tua itu tersungkur menciumi tangan dan kaki Tamliho. Dia adalah kakekku. Dia adalah salah seorang pemuda yang lari dari Tikianus, raja yang zalim, menuju raja langit dan bumi. Sungguh Nabi Isa pernah mengatakan bahwa mereka akan hidup kembali di dunia ini. Berita tersebut pun terdengar sampai ke telinga sang raja. Ia segera mendatangi tempat itu. Ketika melihat Tamliho, raja segera turun dari kuda dan mengangkat Tamliho ke atas pundaknya. Orang-orang pun menciumi tangan dan kaki Tamliho. Mereka bertanya, wahai Tamliho, apa yang sedang dikerjakan teman-temanmu? Tamliho kemudian memberitahu bahwa mereka berada di dalam gua. Pada saat itu, kota Afsus dikuasai oleh dua penguasa, yaitu penguasa mukmin dan kafir. Keduanya lalu berangkat diiringi para pengikutnya. Ketika mereka mendekati gua, Tamliho berkata kepada mereka, aku khawatir saudara-saudaraku mendengar suara kaki kuda dan gemerincing senjata, sehingga mereka anggap Tikianus telah siap menyerang. Mereka akan sangat ketakutan. Oleh karena itu kalian tinggallah di sini sebentar. Biar aku masuk ke dalam untuk memberitahu mereka. Mereka pun setuju dan Tamliho masuk menemui temannya. Para pemuda tadi langsung merangkul Tamliho sambil berkata, Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan dirimu dari Tikianus. Tamliho kemudian berkata, tahukah kalian berapa lama kita tinggal di tempat ini? 2 hari 1 malam, jawab mereka. Tamliho berkata lagi, tidak, tetapi kalian tinggal di sini 309 tahun. Tikianus telah mati, waktu demi waktu telah berlalu, dan kini penduduk kota telah beriman kepada Allah yang Maha Besar. Mereka berkata, wahai Tamliho, kamu ingin kita berbuat fitnah, kamu ingin kita berbuat keributan atau prahara kepada orang-orang itu? Kemudian Tamliho menjawab, lalu apa yang kalian inginkan? Mereka berkata, angkatlah tanganmu, kami akan mengangkat tangan kami. Mereka semua mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, demi kebenaran yang engkau tampakkan kepada kami, berupa keanehan dalam diri kami, cabutlah nyawa kami, agar tidak seorang pun mengetahui maut untuk mencabut nyawa mereka. Lalu Allah menutup pintu gua. Kedua raja itu tidak sabar menanti. Mereka segera menyusul Tamliho karena lama. Dua penguasa tadi mengelilingi gua selama 7 hari 7 malam, namun tidak menemukan pintu atau lubang pada gua itu. Mereka berdua yakin bahwa itu adalah kebesaran ciptaan Allah yang Maha Mulia, dan bahwa keadaan ini merupakan pelajaran penting yang diperlihatkan kepada mereka semua. Penguasa yang beriman berkata, mereka mati atas dasar agamaku, dan akan kubangun di atas pintu gua ini sebuah masjid. Sementara penguasa kafir berkata, tidak, mereka mati atas dasar agamaku dan akan kubangun tempat peribadatan. Akhirnya mereka berperang dan penguasa mukmin mengalahkan yang satunya lagi, yang dijelaskan Allah, dan berkata orang-orang yang menang akan kami jadikan di atas mereka sebuah masjid. Itulah kisah mereka, wahai pendeta Yahudi. Lalu Imam Ali berkata, aku bertanya kepadamu, wahai Yahudi, apakah semua itu sesuai dengan yang ada dalam Taurat kalian? Dengan Tauratnya. Sesuai nggak dengan Taurat? Iya, sesuai nggak dengan Taurat kalian? Yahudinya lebih goblok lagi. Iya katanya. Orang Yahudi itu berkata, Anda tidak menambah dan tidak mengurangi satu kata pun, wahai Abul Hasan, wahai ayah Hasan dan Husain. Jangan lagi Anda panggil aku Yahudi. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba serta utusan Allah, dan Anda adalah orang yang paling pandai di antara umat Muhammad. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah Allah akan menolong orang-orang yang berbuat baik dan ingin menghancurkan serta meninggalkan. Demikian saudara-saudaraku cerita Sandiwara 1001 malam
untuk tidur. Silakan. Wahai Pak Lidara, ini cerita lebih dongeng dari Seven Sleeper lagi. Wahai King Devi. Wahai Abu Subi. Wahai Sinamasa. Dikisahkannya Nabi Isa dibangunnya masjid. Aduh, makanya saya bilang ini Seven Sleeper sudah dongeng, ini di atasnya Seven Sleeper dongeng, lebih hebat lagi. Masalahnya begini, nih. Wahai Pak Lidara, saya sampai ngantuk, saya tadi udah tidur. Udah tidur 13 tahun ya Pak? 39 tahun. Aduh. Tadi kan diceritakan. Bisa jadi wahyu. Baru mereka bangun tuh. Berarti selama 309 tahun tidak terbit matahari. Kita dengar lagi. Ya daripada kita dengerin Sinamasa itu protes. Pak Lidara. Kita denger, ya. Pak Lidara, yang dipanggil kakek masih muda. Nabi Nuh pernah tahu sejarah Nabi Nuh? Nabi Nuh, kalau boleh dibilang, Nabi Nuh ini pernah putus asa di hadapan Allah. Ya Allah, hamba sudah dakwah, hamba sudah mengajak umat untuk memeluk agamamu, diajarkan untuk sujud kepadamu, melainkan mereka menentangku, mereka menghinaku, kata Nabi Nuh. Maka dari itu ya Allah, terserah, turunkan bala, silahkan ya Rabb. Tuh ditawari, Allah jawab, udah nggak sanggup ya Nuh, udah nggak kuat ya Allah, udah nggak sanggup lagi ya Allah. Baik, jika engkau menginginkan aku turunkan bencana atau musibah, maka bangunlah perahu, buatlah bahtera, kata Allah. Buat bahtera pakai apa ya Allah? Pakai kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Sedangkan di tempatku ini tidak ada kayu, dikasih bibitnya. Dikasih bibit. Jadi Nuh itu mau bangun perahu, nggak ada kayu, dikasih bibit, suruh tumbuhin dulu kayunya. Tawa lagi Sinamasa. Di Al-Quran juga nggak ada. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.